Coba deh, malam ini tatap bulan di langit. Rasain kehadirannya yang kayaknya udah nemenin kita dari dulu kan? Tapi, saya harus kasih tahu sesuatu. Hubungan kita yang spesial ini ternyata nggak abadi. Tanpa kita sadar, kita ini lagi nonton perpisahan paling lambat dalam sejarah alam semesta. Rasanya deket banget ya, kayak bakal selamanya ada di sana buat kita. Tapi, keindahan yang tenang itu sedikit menipu. Karena bulan kita pelan-pelan lagi pergi. Dan ini bukan sekedar kalimat politis loh. Ini adalah fakta astronomi yang benar-benar bisa diukur. Sahabat kita di malam hari ini beneran lagi menjauh dan kita tahu persis seberapa cepat dia pergi. Yap, setiap tahun bulan itu geser menjauh dari bumi sejauh 3,8 cm. Mungkin kedengarannya nggak seberapa ya. Itu kan kira-kira sama aja kayak kecepatan kuku kita tumbuh. Tapi kalau kita bicara soal waktu kosmik, sentimeter demi sentimeter ini, wah bakal jadi jarak yang luar biasa jauh. Oke, terus gimana ceritanya kita bisa dapat angka yang sepresisi itu? Ini jelas bukan tebak-tebakan. Jawabannya itu datang dari salah satu warisan paling keren dari zaman eksplorasi luar angkasa. Sebuah bukti yang ditembakkan pakai laser. Caranya tuh sebenarnya simple, tapi eksekusinya jenius banget. Jadi kita itu kayak bikin penggaris raksasa yang bahannya dari cahaya. Kita tembakin laser ke bulan, cahayanya mantul balik ke bumi, terus kita hitung deh waktunya dengan sangat-sangat teliti. Dan data selama puluhan tahun ini nggak bohong. Setiap tahun, waktu perjalanan bolak-balik cahaya itu jadi sedikit lebih lama. Dan coba lihat ini. Ini tuh warisan abadi dari perlombaan antariksa. Cermin-cermin yang ditinggalin sama astronot Apollo dan robot Soviet Lunokhod ini masih berfungsi sampai sekarang loh. Dulu mereka saingan, tanpa sengaja malah menciptakan kolaborasi ilmiah yang bertahan melampaui zaman. Keren banget. Oke, buktinya udah ada. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa? Apa sih yang bikin bulan menjauh? Percaya atau enggak, biang keladinya adalah lautan di planet kita sendiri. Jadi, mekanismenya disebut gesekan pasang surut. Gini, gravitasi bulan kan narik lautan kita. Nah, tarikan ini bikin air laut menonjol di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi yang membelakanginya. Inilah yang kita kenal sebagai pasang surut. Nah, sekarang coba perhatiin visualisasi ini. Karena bumi muternya lebih cepat dari orbit bulan, tonjolan air laut itu posisinya nggak persis lurus sama bulan. Dia keseret sedikit ke depan, tonjolan air yang nyalip ini kan punya massa. Dan gravitasinya itu ngasih dorongan kecil tapi konstan ke bulan. Jadi, seolah-olah lautan kita ini terus-terusan narik bulan, ngasih dia energi ekstra buat naik ke orbit yang lebih tinggi dan lebih jauh. Semua ini terjadi karena satu hukum fisika yang nggak bisa dilanggar, kekekalan energi, atau lebih tepatnya, konservasi momentum sudut. Gesekan pasang surut itu kayak rem raksasa yang pelan-pelan bikin putaran bumi melambat. Nah, energi yang hilang dari putaran bumi itu nggak lenyap gitu aja. Energinya ditransfer, dan yang nerima, ya bulan. Jadi intinya adalah, ini tuh kayak pertukaran kosmik yang adil banget. Waktu rotasi bumi melambat, hari-hari kita secara bertahap jadi makin panjang, sekitar 2,3 milidetik setiap abad. Sebagai gantinya, momentum yang hilang itu dipakai buat nendang bulan ke orbit yang lebih jauh. Bumi memberi, bulan menerima. 3,8 cm setahun. Kedengarannya sepele banget kan? Buat kita sekarang mungkin iya, tapi buat masa depan yang jauh banget, pergeseran kecil ini bakal merebut salah satu pertunjukan alam semesta yang paling megah. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya punya dampak yang besar banget buat pemandangan langit kita di masa depan. Apa sih yang bakal hilang waktu bulan terus menjauh? Para ilmuwan udah ngitung nih. Kira-kira dalam waktu 600 juta tahun lagi, bulan bakal udah cukup jauh sampai-sampai bahkan di titik terdekatnya sama bumi pun, ukurannya di langit nggak akan cukup besar buat menutupi piringan matahari secara total. Dan inilah yang akan hilang. Pemandangan magis ini, waktu siang tiba-tiba jadi senja, dan mahkota api matahari yang tersembunyi akhirnya kelihatan, bakal jadi legenda. Cuma jadi cerita dari masa lalu. Selamanya. Di masa depan, yang tersisa ya cuma gerhana cincin api yang indah sih pastinya. Tapi keajaiban totalitas, kegelapan sesaat yang bikin kita takjub itu nggak akan pernah kembali lagi. Ini mungkin kedengarannya kayak cerita yang sedih ya. Tapi coba deh kita balik cara pandangnya. Mungkin ini bukan soal kehilangan, mungkin ini justru soal betapa beruntungnya kita. Beruntung karena hidup di waktu yang paling pas. Ini dia simetri kosmik yang luar biasa itu. Sebuah kebetulan geometri yang nyaris mustahil.
Matahari itu 400 kali lebih besar dari bulan, tapi pada saat yang sama, dia juga 400 kali lebih jauh dari kita. Hasilnya, dari sudut pandang kita di bumi, ukuran mereka di langit kelihatan sama persis. Sebuah keselarasan yang sempurna. Jadi, lain kali Anda menatap bulan, coba ingat ini. Kita itu bukan hidup di awal sebuah perpisahan. Kita justru hidup tepat di puncak zaman keemasan gerhana. Kita adalah generasi yang sangat beruntung, yang bisa menyaksikan tarian sempurna antara matahari dan bulan. Sebuah pertunjukan agung yang ternyata nggak abadi. Jadi nikmatilah selagi bisa, karena setiap detik, ia perlahan mengucapkan, selamat tinggal.